Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat digunakan untuk taharoh. Air suci dan mensucikan, atau biasa disebut oleh kita adalah air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis, yaitu yang pertama air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Seperti apa yang Allah firmankan, Allah menurunkan air atau hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Lalu yang kedua ada air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air adalah sungai berantas. Yang ketiga ada air laut. Air laut adalah air yang berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Yang keempat ada air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Ada pula di sini hadisnya, yaitu bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai. Kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari. Apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Sesungguhnya air sumur adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Air es atau air salju. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh butiran air yang terdapat adalah dedaunan. Air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air buah-buahan, air kelapa. Yang kedua ada air yang dikeluarkan dari pepohonan atau nira. Yang ketiga, air suci yang tercampur benda-benda suci lain, air teh dan air kopi. Air mutan najis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air yang semacam tidak dapat dipergunakan untuk tahara, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air yang mutan najis ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Mustamal. Air mustamal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas dipakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. 2 kula sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Ada air musyamas. Air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam berjana atau bak penampungan, wadah yang berkarat, selain itu dari emas dan perak.